yang terhormat Ustadz Haji Gita Danu Pranata SEMM, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kapanewon Turi beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Majelis Jiklasmen dan PNF PCM Turi, hadirin wal hadirat jamaah pengajian yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pengajian rutin Ahad Kliwon dengan tema Hari Syiar Muhammadiyah. Sebelum pengajian ini kita dimulai, izinkanlah kami membacakan susunan acara pengajian pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat pengajian isi atau tausiah, yang kelima yang lain, yang keenam penutup. Hadirin jamaah pengajian yang kami hormati, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Ahmad Jaul Jaibiyas. Kepada beliau disilahkan. Cinta Allahi wa barakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Wa hal ataka hadithu Musa ra'a naran faqala li ahlihi inni nara faqali ahlihim kuthuu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabas biqabasin aw ajidu 'alan nari huda falamma atahu diya ya Musa ana rabbuka fakhla'na inna bil wadil
المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع ليوحى إنني أنا الله إنني أنا الله لا أنا فاعبدني لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dirahmati Allah, tibalah kita di acara inti. Mari kita buka telinga, buka hati untuk menerima nasihat dan hikmah yang menyejukkan nurani. Pengajian akan disampaikan oleh Ustadz Haji Gita Danu Pranata SEMM. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin mujahidina tahirina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Niki kula ngadeg napa teng mriki napa oleh ngapunten karena disyuting. Jadi kalau di syuting itu, kalau jalan-jalan kok hilang. Kalau berdiri masih kelihatan. Oke. Ngeten nggih. Begini ya. Masih kelihatan? Atasnya mana? Kanan, kanan. Biasanya jalan-jalan tapi begitu di syuting nanti khawatir hilang. Ingkang kinurmatan Ketua PCM Turi Bapak Dr. Andes Haji Bambang Rahmanto beserta jajaran dan Kurtum semuanya, pimpinan amal usaha dan pegawai amal usaha, Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Hari Syiar Bermuhammadiyah PCM Turi. Pada HSP yang pertama pada HSP hari ini kaitannya dengan milad Muhammadiyah yang ke 113, milad yang ke 100. Sekarang pertanyaannya, apakah sebenarnya tema milad ke 113 itu? Apa tema milad Muhammadiyah yang ke 113? Oke, memajukan kesejahteraan bangsa. Berikutnya pertanyaannya, untuk Muhammadiyah dalam berkhidmat memajukan kesejahteraan bangsa. Kok tadi bahasa Indonesia ini kemarin baru bahasa apa tadi?
Sampun nggih. Muhammadiyah memilih mangke basa Jawa awal bahasa Indonesia. Muhammadiyah memilih tema milad itu memilih kata-kata yang indah atau memang menjadi azam dan menjadi ciri karakter perjuangan Muhammadiyah? Oke, menjadi ciri dari perjuangan kita semuanya. Jadi tidak hanya memilih kata-kata yang indah dirangkai menjadi kata-kata yang bombastis memajukan kesejahteraan bangsa, tapi memang menjadi peta jalan, kata Dr. Agus, menjadi arah, menjadi petunjuk untuk melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mewujudkan tema tersebut. Nah, itu kan memajukan kesejahteraan bangsa. Bagi Muhammadiyah usia 113 ini semakin krepo apa semakin kuat? Kuat atau krepo? Kuat. Di PCM Turi juga kuat. Oke, itulah bedanya dengan kita. Kalau kita semakin tua semakin krepo, alhamdulillah Muhammadiyah semakin tua semakin menunjukkan kiprahnya, semakin menunjukkan peran-perannya, dan tema itu bukan hanya tema yang dipilih hal yang bagus, tapi memang upaya untuk mewujudkannya. Kalau bilang memajukan kesejahteraan bangsa terlalu tinggi, oke lah. Apakah boleh seandainya direlevansikan dengan PCM Turi memajukan kesejahteraan Turi? Boleh enggak? Boleh nggih? Oke, boleh. Memajukan kesejahteraan Turi. Sanika jadi UTI tentang memajukan kesejahteraan Turi. Ono 3 kata, maju sejahtera Turi. Sing jenengane maju, sing jenengane sejahtera. Niku apa ya mung kepinginane Persyarikatan Muhammadiyah ning pegawai ora kepengin maju ro sejahtera, ning masyarakat ora pengen maju ro sejahtera, atau yang namanya maju dan sejahtera adalah impian kita, baik itu amal usaha, baik itu pegawai amal usaha, baik itu anggota persyarikatan, baik itu pimpinan persyarikatan. Sakniki kula nyuwun pirsa, niki menggo gawe Muhammadiyah apa ya malah nggo awake dhewe kabeh? Pripun? Maju sejahtera itu khusus awake dhewe rasa maju sejahtera atau awake dhewe ya pengen maju sejahtera? Pengen? Masing-masing pengen maju sejahtera? Amal usaha pengen sejahtera? Pegawai amal usaha kepengen maju dan sejahtera? Pimpinan persyarikatan juga pengen maju dan sejahtera? Warga persyarikatan pengen maju dan sejahtera? Kok kaya ramah tuh? Pengen? Berarti ada kesamaan. Itu yang menggambarkan adalah bagi kita tidak mengalami kesulitan mestinya dalam mewujudkan, karena ternyata sejak dari pribadi-pribadi, amal usaha, pegawai amal usaha, persyarikatan dan warga persyarikatan semua berazam berkeinginan memimpikan yang namanya kemajuan dan kesejahteraan. Sebab ada organisasi itu yang maju pimpinannya saja, yang sejahtera pimpinannya saja, yang maju organisasinya saja, yang sejahtera organisasinya saja. Atau kalau punya amal usaha, yang maju amal usahanya saja, yang sejahtera amal usahanya saja, tapi pegawainya tidak usah maju dan sejahtera. Bagi Muhammadiyah ternyata memilih kata memajukan kesejahteraan yang oleh pimpinan pusat menyebut bangsa. Bahkan sebenarnya tidak hanya memajukan kesejahteraan bangsa, janjane Muhammadiyah wis diakoni secara internasional kalau Muhammadiyah itu adalah organisasinya maju dan ya, sekarang yang secara internasional bukti nek Muhammadiyah kuwi maju dan sejahtera. Sapa sing bisa menjawab? Ini bahkan internasional, walaupun di situ hanya mengatakan bangsa, tapi malah wong luar negeri wes biji sudah mengapresiasi Muhammadiyah itu maju dan sejahtera. Apa? Nah,
laporan analis ahli sampai menempatkan dia itu organisasi swasta, organisasi keagamaan sing paling sugih nomor pinten? 4. Sak donya organisasi keagamaan paling sugih nomor 4. Unike meneh. Kene ngopo kok iso sugih? Kuwi duwe sing jenengane amal usaha, ya sekolah, layanan kesehatan, bidang-bidang ekonomi lan sanes-sanesipun can ditulis niku ora nggo pribadine pimpinan. Ora nggo gawe pribadine organisasi ning benar-benar dirasakan bersama oleh masyarakat, bahkan tidak hanya masyarakat warga Persyarikatan Muhammadiyah, tapi memang untuk kehidupan semesta, untuk semuanya. Niku secara internasional pun diakui. Liupan tak pindahi. Kalau pindahi nggih. Niki rada bergerak memang rada terbatas. Napa nang arep iki napa nggih? Tak maju nggih. Wah, yo makan iki. Wah, iki digrot ya lakone Nah, menurut ini tetap tidak boleh terlalu jauh dan tidak boleh kesana, nanti tidak hilang. Posisi begini harus diatur. Gak tidak ingin neng PCM pakem, bandeng orang dimulutku langsung melakukan tekan duri barang. Ini gandeng dengan itu rasa melakukan tekan. Jamaah rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya. Karena itu adalah keinginan kita semuanya untuk maju dan sejahtera. Pertanyaannya, apakah ada tuntunan, apa ada panduan, atau apakah ada cara untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan itu? Pertanyaan itu. Ada yang berani jawab? Ini pertanyaan soal ini. Jangan pengajian dari saat Muhammadiyah kok serius, Pak? Yang murah serius mengawal-awal kok ini. Apakah ada panduan, tuntunan, peta jalan itu tadi? Apakah ada yang bisa kita pelajari untuk dapat mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan? Ibu, ada? Ada pertanyaannya. Boleh ditakoni orang jadi terus. Apa namanya panduan, tuntunan, pedoman itu tadi untuk dapat mewujudkan, ya, untuk dapat merealisasikan, gawe mewujudkan itu terus bahasa Indonesia angel mewujudkan bahasa Jawa ya. Kenapa mewujudkan bahasa Jawa? Wujudaken menapa wonten cara ingkang kita tindakaken supados nek kemajuan bahasa Jawa ini napa? Maju, kesejahteraan, sejahtera itu bahasa Indonesia makmur mulya. Apakah ada panduan? Apa namanya apa? Tarjih, oke. Tajdid, oke. Itulah yang akan kami sampaikan. Jadi tarjih itu ada di dalamnya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ternyata pimpinan Muhammadiyah sudah menyusun naskah yang menjadi panduan kita, baik itu warga persyarikatan, pimpinan persyarikatan beserta ortomnya, juga pimpinan amal usaha untuk dapat mewujudkan dari kemajuan dan kesejahteraan tersebut. Yang tadi tema itu bisa dirubah, memajukan kesejahteraan SD Muhammadiyah Balirante, memajukan kesejahteraan masjid apa yang paling apa ini? Masjid titik Ar-Rahman. Ibu dan Bapak, nama dari naskah tersebut adalah Risalah Islam Berkemajuan. Nek di RIB. Nih pegawai AU, pimpinan AU harus paham. Kita bilang RIB itu adalah Risalah Islam Berkemajuan. Itu. Nah, berarti sekarang kita orek
Islam berkemajuan. Niki sudah diperdebatkan. Islam berkemajuan. Apa makna dari Islam berkemajuan? Itu mungkin sudah ada yang membaca ayat ini. Ini yang kemana-mana saya sampaikan. Apa dari Islam berkemajuan itu? Atau bahkan sebaliknya, memangnya Islam tidak berkemajuan? Ibu dan Bapak, sebenarnya itu hanyalah penegasan. Itu hanyalah penegasan yang aslinya adalah Islam titik. Risalah Islam. Tapi kenapa ditekankan berkemajuan? Agar menggambarkan harus berkemajuan. Aslinya Islam itu sendiri berkemajuan. Dan itu sering tidak terlalu memahami, seakan-akan itu adalah naskah yang membuat bapak-bapak pimpinan sekarang. Tambahkan bahasa Indonesia apa? Padahal kata berkemajuan itu sendiri sudah dicetuskan oleh pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu yang kadang-kala tidak memahami. Jadi memang sejak didirikannya Persyarikatan Muhammadiyah ini memang sudah diminta, ditekankan, didorong untuk berkemajuan oleh Kiai Dahlan itu sendiri. Pakai basa Jawa, kowe iki dadi kiai sing kemajuan sesuk yang akan ke Libya. Awake dhewe iki dadi santri sing kemajuan. Kowe iki dadi pegawai amal usaha sing kemajuan. Kowe iki dadi warga persyarikatan sing kemajuan. Itu yang menyampaikan langsung Kiai Dahlan. Tapi yang tidak tahu seringnya melintir aneh-aneh. Itu dianggap itu adalah naskah baru. Jadi Islam berkemajuan itu ya Islam itu sendiri. Nek diwalik lawan katanya berkemajuan apa? Nah, berkemunduran. Nur periso sekarang. Ngerasake mboten nek ana wong ngaku Islam berkemunduran wonten mboten. Nah, itu berarti tidak menjalankan Islam yang sebenar-benarnya. Kalau di visi cita-cita Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, itu linear nyambung. Kalau memang masyarakat Islam itu sebenar-benarnya mesti berkemajuan. Kalau kita merasa tidak berkemajuan, itu berarti ada yang kurang, ada yang salah, ada yang perlu didorong. Oke, sampun lagi nyambung ya. Ini serius sih panjang. 5 hal ciri bahwa kita berislam, menjalankan risalah Islam berkemajuan, itu 5 hal. Siapa yang bisa menyampaikan? Ini repotnya saya tidak bisa berjalan. Kemarin berebut menjawab, karena ternyata ya yang terutama yang sering isi pengajian ini kan banyak para mubalik dan ustadz. Ini perlu ustadz-ustadzah tahu, pegawai-pegawai tahu, apalagi guru al-Islam dan ke-Muhammadiyah, guru ismubah atau juga guru ibadah harus paham semacam ini, yang nanti akhirnya menjadi benar-benar bisa membumikan risalah Islam berkemajuan, tidak malah menentang, ternyata tidak paham, ternyata itu adalah tidak tuntas dalam mempelajari, dianggap anyar padahal Kiai Dahlan. Dianggap itu memang Islam itu tidak kemajuan, memang buktinya ada yang tidak berkemajuan kok, bahkan ada yang berkemunduran kok, itu berarti Islamnya tidak tenanan. Nah kan gitu, ada 5 ciri bahwa kita akan berkemajuan, atau 5 cara untuk bisa menjadi Islam kita berkemajuan, atau 5 risalah Islam berkemajuan menjadi panduan kita, pimpinan persyarikatan dan ortomnya, pimpinan amal usaha dan para pegawai amal usaha, termasuk kita semuanya yang bisa menghidupkan masjid-masjid dan musola-musola Muhammadiyah. 1. Apa? Iya, berlandaskan tauhid. Ya, itu fondasi, itu dasar, itu menjadi rujukan utama. Kita semuanya sudah jelas selalu mengungkapkan tentang ketauhidan dan keesaan itu dengan kita mengikrarkan 2 kalimat syahadat. 1, 2, 3. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu persaksian kita.
juga ada di surat Al-Ikhlas. Kita semuanya sudah hafal. Mari kita membaca surat Al-Ikhlas diawali dengan ta'awudz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. 1, berlandaskan tauhid. Tapi 5 risalah Islam berkemajuan tadi itu tidak cukup diamalkan 1. Kadangkala seakan-akan kita sudah benar juga nomor 1, padahal ada kaitan-kaitannya yang lain. Misalnya dalam surat Al-Asr yang ini juga menjadi rujukan kiai dalam mendirikan Muhammadiyah. Yang ini juga akan mencirikan cara berislam orang Muhammadiyah. Yang ini juga sebenarnya sering kita ucapkan. Karena Al-Asr juga kita sudah hafal. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bukan. Kita sering mengatakan kita harus mengesahkan Allah, tauhid, tapi ternyata tauhid kita itu tidak titik di situ. Bahkan di situ disebutkan demi waktu manusia rugi kecuali yang beriman kepada Allah dan berbuat baik. Maka setiap kata-kata amanu mesti dilanjutkan dengan amilus sholih. Bahkan dulu waktu Pak Amin Rais dalam umur ini ada yang menyebut tauhid sosial. Ya, itu sudah akan menggambarkan nanti berbeda dengan orang yang maaf nek kebablasan. Nanti di nomor berikutnya ada mengesahkan itu sampai jihad macam-macam karena dianggap lainnya itu adalah tidak mengesahkan Allah sampai berani mati tapi tidak berbuat kebaikan. Oke, nomor 1. Nomor 2. Oke, berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, gitu ya. Kita dalam menjalankan ajaran agama Islam, terutama ibadah mahdoh, juga termasuk aspek-aspek akhlak dan muamalah, itu rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka sering kita melakukan kajian Al-Quran dan Sunnah. Tapi tolong, yang namanya belajar Al-Quran dan Sunnah itu adalah komprehensif menyeluruh. Kalau tidak, belajarnya sepotong-sepotong seperti pekan-pekan ini, begitu ada musibah di Sumatera tentang tanah longsor, yang kita dulu juga pernah mendapatkan musibah erupsi Merapi yang dari utara. Dilanjutkan kami dari selatan adalah gempa tektonik, tapi malah kosong Bali ini pas ono erupsi Merapi nggonku do ngalor. Sanono gempa tektonik kene do ngidul. Waktu itu maaf, terutama yang gempa tektonik, waktu itu adalah kan peristiwa erupsi Merapi toko-toko tektonik sikit kan. Terus ternyata banyak yang mulai mengatakan Allah, kemurkaan Allah, karena banyak yang tidak beribadah, akhirnya bumi diguncang. Tidak ada kaitannya orang yang ada di atasnya dengan gempa tektonik itu. Itu kalau kita sudah mempelajari nanti ada, walaupun itu di Tajih sudah ada ya, oleh majelis Tajih, bukan HPT-nya, tapi majelis Tajih tentang fikih kebencanaan. Karena membacanya sedikit, akhirnya tidak pernah memahami semacam itu. Beda
dengan yang ada di Sumatera dengan banjir bandang nidharul fasadu fil bari babah iki makasabat aidinas. Repote lagi antarane sing negara kayu karo sing kebanjiran wonge beda. Nah, kalau kita akhirnya satu sampai mendalami betul itu nanti ke RIB yang nomor 4 saya baru paham. Oh, kanyoto. Ini saudara-saudara kita para mubalik. Kalau membicarakan tentang musibah, itu nyambungnya dengan berkah, nyambungnya ke bawah, itu namanya, itu adalah tentang takdir, ikhtiar. Yang tengah ada tawakal. Ikhtiar, tawakal, takdir, tawakal, ikhtiar itu satu kesatuan yang kita pelajari karena di Al-Quran semuanya ada. Di hadis banyak. Itu ya. Tapi kalau motong satu persatu sampai saking ekstrimnya, kabeh iki wis ditakdirke Gusti Allah. Aduh meno aku iki dadeke sing senior kok dadeke sing nom-nom kuwi. Nah. Wis mawis geleng-geleng wis wis. Ijabe iso geleng-geleng. Nek sing ijen rung sing nek sing ijen kepanasan ya sing geleng-geleng sirahe. Oke. Akan kita lanjutkan tentang tadi. Akan ada yang sampai ekstrim, itu yang nomor 4 nanti. Sampai saking percayanya kepada takdir. Kita itu ada unsur ikhtiarnya enggak sih? Ada unsur ikhtiar atau semua itu takdir Allah? Ayo. Ada ikhtiar enggak? Ada. Oh jangan tak kebablasan, kowe iki kok ora HSB neng gedung dakwah PCM Turi Ngablak. Aku ki ditakdir Gusti Allah iso. Ya aku yo pengen nek calon mendaki aku ora makan. Aku ki ditakdirke ndelok TV. Itu karena apa? Dalam memahami teks yang tidak paham. Tapi ya jangan sampai kebablasan pokoknya urusane dhewe hasil lan gagal ya karena memang urusanku. Kita itu namanya adalah berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan? Itu adalah tidak murni takdir, tapi juga tidak murni ikhtiar. Nek murni takdir opo-opo sekarang kita jenenge Jabariyah. Nek murni ikhtiar ora ono campur Gusti Allah kira-kira itu namanya Qadariyah. Pada kita kan enggak. Itu namanya dalam muter kadang-kala kecenderungan itu memang karena kehendak Allah. Ini karena upaya-upaya kita. Sederhananya nek arep pengen panen salak yo nandur salak. Ning perkara kok kae sethithike pancen apa penyebabnya warna-warna. Oke, itu nomor 2. Karena keterbatasan. Terus nomor 3. Siapa yang nomor 3? Menghidupkan tasdid. Nah, itu yang sering lupa, menghidupkan tajdid dan ijtihad. Apa itu tajdid dan ijtihad? Pembaharuan. Itu ciri kita itu mengakui pembaharuan, penyempurnaan, penyesuaian. Kadang ini perdebatan. Nek sing jenengane ibadah mangga kan ora ana pembaharuan. Oke, tapi ibadah mangga itu ada irisan-irisannya dengan aspek-aspek muamalah. Bahkan kadang-kala tidak kaitannya aspek muamalah, aspek humanisasi juga ada. Memang ada teks yang sangat jelas di dalam hadis. Untuk sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Oke. Untuk haji ada. Khudhu anni manasikakum. Oke, tentang sholat. Tadi, sholat kaya lakum lakoni. Manasik juga begitu haji. Kowe iki lamun haji lan umrah kaya sing tak contohke. Tentang sholat kulon mereso. Sing bener kuwi nek bar iktidal arep sujud. Kuwi dempul sikit tangan dhisik. Dempul dhisik. Apa? Oh, kalau bisa lutut dulu. Oh, dua-duanya boleh. Nah, ini saya longgar gitu teh. Nek ijenom Rasulullah iki lakoni kabeh dek ijenom Rasulullah iki nek sujud dengkul dhisik.
Sampai penilon sepuh ternyata badannya Rasulullah itu juga gede. Itu kondisi fisik sudah tidak mungkin. Akhirnya pakai tangan dulu, dibantu tangan dulu. Pakai tangan boleh, pakai kaki boleh. Idealnya kaki. Itu yang namanya nanti nomor 4 itu. Yang tidak boleh kalau kepala dulu. Itu ibadah mangga. Itu adalah contoh aja. Nanti perdebatannya macam-macam. Sampai kepada prosesi haji itu saya sering kalau mendampingi jamaah itu malah perdebatan yang begitu jamaah itu adalah ustadz atau memang ahli ini. Terus kalau sekarang memang aku tak menyesuaikan dengan jamaah macam-macam itu. Termasuk saya kemarin mendampingi jamaah juga. Saya mengajak jalan dari Musdalifah, diviralkan macam-macam itu. Begitu Pak, kita orang sak terus jamaah masa tidak melakukan Covid Musdalifah. Lah wong wis mandek kok ditunggangi. Ternyata apa? Duluan saya hanya butuh waktu 1,5 jam dari Musdalifah ke tenda Mina. Yang naik bis 6 jam. Tak takut jajal. Nunggak bis 6 jam, karo mlaku isu-isu bar subuh karo tengah jam, seneng endi? Lah takoni saiki jamaah aku sing tak jak mlaku, ana sing bersedih, ana sing stres, tidak semua mengatakan alhamdulillah jalan pagi delok bis macet. Wah. Tajid istihad yang tadi itu menggunakan ilmu pengetahuan, uang cetok bisa macet kok ditunggangi. Itu bahkan ada aspek ibadah maghrib. Nomor 3 karena waktunya ternyata cepat banget. Itu kan jam berapa Kinko? Jam 7 berarti jam 7. Nomor 3. Nomor 4 tadi sudah ya. Nomor 3 tadi istihad tajdid. Nomor 4 tarik loro kok. Wasatiyah itu tengahan. Kosok baline tengah nopo? Kosok baline tengah apa? Pinggir ada berapa? 2. Pinggir apa dan apa? Nah, ada pinggir kanan, ada pinggir kiri. Tapi kita bagi warga Muhammadiyah sok do dinyek. Muni wong le carane wong Islam berislam Muhammadiyah itu ra cetha mergane kok ning tengah. Padahal kok baline ra cetok. Kosok baline cetok. Kosok baline tengah. Tengah cetok iso ora? Bisa enggak di tengah cetok? Bisa. Itu yang perlu nanti kalau ada orang yang mengatakan semacam kita itu cetak tengah. Nah, yang kebablasan tadi kita ternyata wasatiyah itu tengah. Tengah wae eklektikal, kadang roto ke sana. Tapi ada batasnya, kadang roto ke kiri, ada batasnya. Tapi memang ada batasnya. Nek kebablasan ke kiri namanya adalah liberal. Opo-opo oleh, sholat oleh, ora sholat oleh, HSB kena, ora HSB kena, pegawai awal Muhammadiyah kena, ora Muhammadiyah itu liberal. Bebas. Tapi kalau ke kanan namanya adalah apa? Radikal, ekstrim, opo-opo ra oleh, opo-opo karam, opo-opo bid'ah, opo-opo salah. Termasuk yang mestinya itu aspek-aspek yang kita itu punya kebebasan, kepengennya jika nanti seakan-akan kepengen nyontoh yang dilakukan Rasulullah, pada Rasulullah itu sendiri memberikan kebebasan. Contoh makan, tidur, berpakaian. Mau Rasulullah silahkan, boleh silahkan mau berpakaian, mau makan kayak Rasulullah, mau tidur kayak Rasulullah. Tapi bagi kita seandainya karena kita itu orang Jogja, orang Jawa, punya budaya sendiri, juga tidak dianggap itu tidak berislam. Oh, orang Jawa, orang Yogyo, juga khas dengan batik, ya itu tetap ini pakaian takwa dan Islami. Makan, gandeng kita itu makannya segar. Enggak. Nganggo sendok. Nek yang ini ora tiga ini. Nah, Rasulullah makannya kurma tiga begini. Itu karena kebablasannya. Contoh lagi yang sangat kebablasannya itu adalah saya itu nyari di AI ada mahasiswa yang ulang saya tanya terus sampai kepada karakter ciri dari Muhammadiyah itu adalah menghapus TBC. Gitu kan? Ciri menghapus TBC macam-macam apa atau apa TBC yang dihapus oleh Muhammadiyah sampai kepada yang namanya perilaku TBC yang dilakukan oleh banyaknya orang Indonesia khususnya orang Jawa adalah tentang ziarah kubur dan sebagainya itu kebablasan.
Rasulullah itu memperbolehkan kita ziarah kubur. Kok yuk sampai tidak ziarah kubur? Saya itu wakil ketua majelis tabligh, maka ketika kita di makam Karangkajar, ya ziarah ke makam Yai Dahlan dan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Mau sering juga nggak apa-apa. Saya yakin warga Perserikatan Muhammadiyah itu tidak akan kebablasan ziarah kubur. Sudah yakin saya. Maka jangan sampai kita mengatakan tidak boleh ziarah kubur. Apakah saya pernah kebablasan ke kanan? Pernah. Saya betul sekali. Waktu itu, karena saya ngaji tidak membaca, menganggap kalau ziarah kubur itu tidak ada tuntunannya, dan biasanya nampak Islam dan Muhammadiyin. Sampai-sampai kalau saya ngatakan jamaah di tanah suci itu ketika di Uhud saya tidak turun. Pak, ini mau apa? Ini mau melihat gunung Uhud dan makam, maka saya tidak turun. Setelah saya baca, ternyata Rasulullah itu kalau lewat dari di Jabal Uhud mesti turun ziarah ke makam para syuhada Uhud. Maka sekarang saya merasa betul kalau kata Nabi, ya Allah, aku biar ada diri kurang nanti ziarah. Pernah suatu saat bahkan ibu mengingatkan kepada saya, nak kok merata ziarah makam bapakmu kurang tuntunan. Ternyata salah. Itu tidak ada larangan. Yang namanya ziarah kubur itu kebablasan. Yang tidak boleh itu kan caranya. Kan gitu. Nah, tadi itu kajian yang belajar bagaimana cara ziarah kubur yang benar. Tapi saya sudah yakin kok. Nek sing karep ngaji itu ora bakal belajar carane ziarah kubur. Itu contoh tentang kebablasan. Termasuk malam Jumat yo jenengane wae yasinan atau tahlilan. Nek disi ngaji oleh mboten. Sakit kok. Apalagi wong ngambung ki manut kok. Perkara undangan muni yasin atau tahlilan ning sini pengajian. Ya kuwi kan buntek aja. Mergane namanya pengajian kok pada ahad pagi pengajian. Ayo dilokasi juga nganggo yasinan 1-2 ayat ke kuno macam-macam terus ngaji. Itu kan belajar itu lagi. Nah, gitu. Ya, itu tentang wasatiyah yang tengah tadi. Itu ternyata apa? Memang adalah fleksibel. Ada di situ cara pendekatannya untuk jam itu gitu. Nah, harus jangan itu. Iya, tampung yuk. Yo, tambahan karena mulai lekas mundur ke. Oke. Untuk yang namanya Islam wasatiyah itu caranya 3. Cara kita menjalankan agama itu ada yang namanya bayani, burhani, irfani. Bayani, burhani, irfani itu apa? Al dan sunnah tadi. Yang nomor 2, ya toh? Burhani itu nomor 3 tadi yang namanya tajdid dan ijtihad. Irfani itu sebenarnya nanti nomor 5 yang namanya rahmatan lil rasul. Rasane wong lojo jelas beda karo rasane. Maaf, rasane wong desa, kula wong desa. Rasane wong desa karo piyayi kutha beda. Mbok menawa nek turi karo kula Praga kula padha. Ning nek sing nang kota beda. Itu beragama itu juga dengan rasa. Termasuk cara dakwah juga. Bahkan kalau kita lihat bapak-bapak yang suka wayang, dalam itu bahkan ketika memberikan edukasi, pembelajaran bagus sekali ketika jejer dan beliau itu adalah jantur. Itu adalah dalam rangka menjelaskan kepada masyarakat ke yang nomor 5. Apa nomor 5? Rahmatan lil alamin. Itu tadi yang namanya kesejahteraan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu ciri kalau sudah maju otomatis sejahtera. Kalau ingin sejahtera harus maju. Kalau maju menggunakan 4 tadi. Nah, kita akan tekankan tadi antara wasatiyah dan antara wasatiyah dengan rahmatan lil alamin ini tadi. Ya, eklektikal yang namanya bayani, burhani, irfani. Kalau kita tentang tadi dalam itu saja, dalam menyondro ketika jejer itu bilang begini, kalau yang dalam mesti ngerti ini nek rata belawayang dia unikota warnaning nagari ing turi nagari ingkang subur makmur gemah ripah roh jinawe toto karto raharjo. Iku nek nang arungan jane nerang ki apa? Apa? Baldatun tayyibatun warahun ghafur. Baldatun tayyibatun warahun ghafur itu gambaran yang namanya sejahtera.
Dan itu harus kita inginkan seperti doa kita, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu nyambung. Termasuk kadang-kala kita salah mempersepsikan tentang Rasulullah, karena memang mempersepsikan Rasulullah salah, akhirnya jadi dalam mencontoh ingin Rasulullah adalah salah. Rasulullah iki kere biasa sugih kok sugih banget. Ayo. Iki beda. Rasulullah itu kere biasa sugih kok sugih banget. Sugih banget. Wah. Rasulullah itu manusia modern seperti kita atau adalah manusia purba atau wong zaman biyen, aku bacanya apa ini kolonial. Wong kuno, wong biyen, manusia purba, wong kuno, wong modern. Nah, kalau kita bisa memposisikan Rasulullah itu kaya raya dan para sahabatnya kaya raya dan Rasulullah itu modern, nanti kajian-kajian harus kita semacam itu. Contoh itu tidak perlu sahabat eksplor karena waktu. Rasulullah itu jelas orang modern, bahkan bisa jadi melebihi modernnya kita. Rasulullah itu kalau bepergian jauh pakai sepatu, sepatunya ada talinya kenceng, maka beli bersabda, awake dhewe karo ngana dok wudu nganggo sepatu, mengko nek ning dalan kata rasa dicopot ning dosa mbure. Berarti kemana-mana pakai sepatu. Rasulullah kuwi seneng nganggo parfum, apalagi kalau Jumat orang yang disemprot-semprot, orang yang digosok-gosok tutupnya dibuka, disoknya ning sirah. Pakaiannya ya padha nganggo dhewe, nganggo pakaian berjahit bukti apa awake dhewe karo umroh kaji aja nganggo pakaian sing dijahit. Itu berarti keseharian pakai berjahit. Yang perempuan pakai kaos kaki jangan sampai kakinya kelihatan. Itu berarti perempuan zaman dulu sudah pakai kaos kaki. Itu orang modern. Kadang kok dipersepsikan masa itu nang video iki nganggo sandal jepit. Rasulullah itu nganggo sepatu. Kecuali apa ketika pergi jauh. Begitu. Itu akan dipersepsikan semacam itu. Kadang-kadang kita iya kok, itu yang perlu nanti pelajari. Karena apa? Memaknai Iqra juga salah. Dianggapnya Iqra itu adalah membaca huruf. Iqra ya Muhammad, seakan-akan itu Muhammad diwai kertas. Ambar profesor nek nang gua kira tengah kuwi ra iso maca. Wong buat kapten. Padahal itu adalah ketika Muhammad itu memikirkan bangsa Arab yang ada di bawah, waktu itu di atas, bangsa Arab di bawah itu orang berkemunduran jahiliyah, pengen dirubah dulu mati ilan nur, maka beliau bertahan di waktu untuk mendapatkan pencerahan. Berarti membaca apa? Membaca keadaan kenapa bangsa Arab ini adalah mundur dan terbelakang. Diajarkan cara-cara untuk merubah tadi. Dari zulumat ke nur itu kita sering menyebutkan semacam itu, tapi perilaku kita tidak seperti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Membaca Al-Quran dapat pahala, tetapi ketika belum kita implementasikan ya belum bermakna. Dapat pahala untuk diri kita, tapi belum sampai kepada rahmatan lil alamin itu tadi. Konsep ini harus kita rubah kalau memang kita ingin berkemajuan dan sejahtera. Lupa urip ning donya kita ning sedelo bener. Tetapi kita itu juga walaupun sedelo hidup. Wattahi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang presa Pak. Awake dhewe sesuk-esuk dhewe urip ora to? Nah, kita harus optimis besok pagi masih hidup. Besok pagi masih hidup dan nanti malam belum datang. Itu ternyata akan lebih bagus daripada rasa kakek anteripan. Ya udah sesuk-esuk ije urip. Hadisnya mengatakan walaupun tahu besok pagi kamu itu mati, besok pagi itu nanam apa jenenge tetap nanam pohon. Itu menggambarkan optimis nanti malam tidurnya belum datang. Seandainya nanti malam tidurnya datang siap. Yang repot lagi ada nyunggoni yang konek kita kalau sesuatu dicabut-cabut orang kosa terus tidak pernah bisa menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan. Tergesa-gesa sekali karena memang waktu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali tausiah yang telah disampaikan Ustaz Haji kita dan Nubranata. Semoga ilmu dan nasihat tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.
acara yang selanjutnya yaitu lain-lain. Alhamdulillah infak hari ini mendapatkan Rp2.141.000. Alhamdulillah alamin. Acara yang selanjutnya penutup. Hadirin jamaah pengajian yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup, kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan lafal tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan infak sedekah kagem bencana Sumatera sementara kawan doso setunggal yuto 900 kawan likur rupiah. Tasih nenggong menawi mbok bilih Bapak Ibu tetap badhe sedekah kagem sedherek dari kita wonten ing Sumatera. Nggih 41.924.000. Nyuwun pangapunten gelas saged pun asta mundur. Menawi roti pun tilang mboten napa-napa. Suasana pasar murah setelah pengajian akapon di gedung dakwah dari produksi kaum kita lebih maju, lebih produktif kembali untuk mensejahterakan umat Muhammadiyah itu. Matur nuwun. Yes. Ada sendiri.